Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang budiman, selamat berjumpa kembali dalam program Tafsir Kabir dengan saya Maulana Fazal Muhammad Mubashir. Insya Allah 25 menit ke depan kita akan sampaikan pembahasan mengenai lanjutan dari surah Al-Baqarah ayat 32. Di mana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Di dalam pembahasan pada episode sebelumnya, dalam ayat ini saya sudah menyampaikan mengenai pembahasan tafsir, yaitu mengenai asma, yakni nama-nama apa sih yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Adam, di mana Huzur menyampaikan bahwa yang dimaksud nama-nama atau asma itu disebut adalah Asmaul Husna. Jadi bukan nama-nama benda-benda sebagaimana zahirnya kita dalam kehidupan sehari-hari ini. Lanjutan dari keterangan di sini adalah bahwa Huzur menjelaskan di dalam ayat Al-Quran mengenai penjelasan beliau adalah walillahil asmaul husna. Bahwa nama-nama al-husna, nama-nama yang baik itu milik Allah Ta'ala. Fad'uhu biha. Maka panggillah dia, yakni Allah Ta'ala, atau berdoalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan menyebut nama-nama baiknya itu, Asmaul Husna. Wa zarul lazina yulkhiduna fi asma'ihi. Tinggalkanlah orang-orang yang tidak mengerti, yang salah mengartikan, yang salah memaknai nama-nama Tuhan ini. Sayuzauna ma kanu ya'malun. Karena apa? Mereka itu yang salah mengartikan maksud asma di sini, itu akan dapat balasan di akhirat nanti. Di sini Huzur menjelaskan bahwa Allah yang memiliki sifat Asmaul Husna ini adalah di dalam surah Al-A'raf ayat 181, di mana dijelaskan oleh Huzur, pertama adalah bahwa manusia tanpa memahami secara benar sifat-sifat Allah Ta'ala dalam Asmaul Husna tersebut, itu manusia tidak akan bisa memperoleh irfan ilahi dan tidak akan bisa menjadi pewaris ilmu-ilmu Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pemahaman yang benar mengenai Asmaul Husna, kita kan sudah paham sekali itu, bahkan hafal Asmaul Husna, sifat-sifat Allah Ta'ala. Tapi kalau kita tidak memahami hal ini, maka kita kadang-kadang berdoa juga tidak menyebut nama Allah Ta'ala. Jadi Huzur ini menjelaskan bahwa betapa pentingnya kita harus memahami semua nama-nama sifat Allah Ta'ala yang terkandung dalam Asmaul Husna itu. Kenapa? Karena Allah memerintahkan panggillah dia, berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama baiknya. Misalnya kita berdoa untuk supaya dimudahkan rezeki, maka panggillah ya Razik, wahai sang pemberi rezeki. Kita mohon ampunan, ya Ghafur, ya Allah, engkau yang memiliki sifat pemaaf, ampuni kami. Ya Rahim, kasihanilah kami. Jadi bukan apa yang nyebutnya wahai Tuhan, bukan, tapi sebutlah nama-namanya, sifat-sifatnya. Itu yang dikehendaki dalam ayat tadi. Fad'uhu biha. Panggillah Tuhan itu dengan sifat-sifat Asmaul Husnanya. Jadi sesuai kita mau minta apa, panggillah itu semua. Karena itu, kalau kita tidak paham, maka kita tidak akan pernah memperoleh sesuatu apa yang kita minta. Kebanyakan orang hanya meminta ini dan itu, tapi tidak paham, lalu dia menyesal. Sekian lama saya berdoa, tapi Tuhan tidak mendengar doa saya.
Padahal dalam ayat lain saya tahu bahwa Tuhan mengatakan, ud'uni astajib lakum. Panggil aku kan kabulkan doa kamu. Tapi kita tidak paham. Minta diampuni tapi nyebutnya lain-lain. Karena itulah di sini Huzur menjelaskan betapa pentingnya manusia itu memahami Asmaul Husna dengan sebenar-benarnya. Kedua, kemudian Huzur mengatakan bahwa dari pengajaran Allah Ta'ala tentang ilmu sifat-sifatnya itu bisa kita peroleh bahwa manusia hanya menggunakan akal dan pikiran belaka itu tidak bisa. Jadi harus kita mengikuti apa yang Allah turunkan dan ajarkan kepada para nabinya. Di sini kita sebagai umat manusia, sebagai umat Islam, sebagai orang Muslim, itu kita mengikuti bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, meminta kepada Tuhan, kepada Allah Taala. Begitu juga sekarang di akhir zaman ini Hadrat Masih Maud Salam menjelaskan perihal Asmaul Husna, sifat-sifat Allah yang baik. Bagaimana caranya? Jadi kita di dalam Al-Baqarah kan pada ayat pertama juga kita pertama diajarkan beriman kepada yang gaib, yaitu sifat Allah Ta'ala gaib. Kemudian untuk berdoa, aqimu salat, dirikan sembahyang atau dirikanlah salat. Kemudian ditunjang lagi dengan apa? Kita harus berkorban di jalan Allah Ta'ala. Itu akan sempurna. Jadi syarat itu mengenai suatu keinginan terhadap Allah Ta'ala, kita minta itu persyaratan pertama iman dulu pada Allah Ta'ala. Percaya bahwa Allah itu adalah maha mendengar, maha memberi, maha kasihan. Kemudian dia sifatnya memang adalah gaib, tidak nampak. Bagaimana cara memanggil zat Allah Ta'ala yang memang tidak nampak itu? Adalah kita harus tahu Asmaul Husna. Kita harus paham. Nah, mana jalan yang paling baik untuk mendekat Allah Ta'ala? Kata Huzur, adalah di dalam sholat. Karena itu, kalau kita beriman pada Allah Ta'ala dalam rukun iman yang ada 6 perkara, kita mengaku beriman pada Tuhan, pada Allah Ta'ala, tapi kita tidak mendirikan sholat. Ini tidak ada jalan. Itu sudah kurang dalam syarat-syaratnya itu. Sudah kita kenal sifat Allah Ta'ala gaib, lalu kita memanggil nama Asmaul Husna. Kemudian kita mendirikan sholat, bersujud di haribaannya. Allah masih meminta lagi, cobalah kamu berinfak fi sabilillah. Ini memberikan infak di jalan Allah Ta'ala. Kalau umumnya umat muslim hanya berinfak 1 kali barangkali, yang wajibnya bayar zakat fitrah setahun sekali. Atau sedekah di mana kita ingin berikan pada orang yang memerlukan. Tapi di dalam jemaat kita ini, Allah Ta'ala memberikan banyak sekali jalan untuk meraih keriduannya. Kita tahu dalam bayar canda, segala macam, ada mungkin 20 lebih macam-macam pengorbanan. Ini juga adalah satu wasilah, satu jalan yang telah Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam Quran Karim, yang kemudian dikembangkan sesuai keperluan oleh Hazrat Masih Maud Salam dan diteruskan kepada oleh para khulafa beliau yang sekarang adalah Khalifatul Masih kelima. Jadi Bapak Ibu sekalian, hadirin yang mulia, bahwa mengenai Asmaul Husna ini demikian luasnya, bahwa Allah Ta'ala menginginkan manusia iman yang beriman itu adalah mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Berdoalah, panggilan namanya dengan mengetahui dan memahami sifat-sifat Allah Ta'ala. Di dalam ketika kita sholat, ditunjang dan didukung dengan kita memberikan pengorbanan di jalan Allah Ta'ala. Pengorbanan pun hanya dengan bukan dalam bentuk rupiah atau uang, tapi banyak sekali. Contohnya kita dalam badan-badan itu dibacakan kalau setiap kali ada pertemuan, siap memberikan pengorbanan yang besar untuk khilafat ini, untuk taat dan segala macam, semua macam-macam waktu, tenaga dan pikiran kita berikan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia,
Kemudian Huzur di dalam hal tafsirnya ini menjelaskan juga bahwa di antara para mufassirin terdahulu seperti Mazhari, ini beliau mengatakan bahwa asma yang difirmankan Allah dalam ayat ini adalah asma ilahiyah. Ini benar. Sebagaimana Huzur katakan bahwa ini adalah asmaul husna, yakni asma ilahiyah, yakni nama-nama Allah Ta'ala. Ini terdapat di dalam Fathul Bayan. Kemudian juga Huzur menjelaskan bahwa apa yang ditulis oleh pengarang buku Fathul Bayan ini itu adalah keterangan-keterangan yang sangat detil. Dan ketetapan mana ini terkait dengan hal-hal, yakni dalam ayat berikutnya, di mana bahwa orang-orang mengatakan bahwa malaikat ketika Allah menyampaikan rencananya mengutus seorang khalifah di muka bumi, malaikat merasa keberatan. Di sini orang mengatakan malaikat protes. Kata Huzur tidak. Dari mana? Dalam ayat Quran Allah telah berfirman, wa yaf'aluna ma yu'maruna. Bahwa mereka para malaikat itu mengerjakan, mengamalkan apa yang diperintahkan. Itu saja. Sedangkan manusia memiliki sifat jauh lebih sempurna, lebih banyak. Kadang manusia bisa memiliki sifat Allah Ta'ala Rahman dan Rahim, rasa kasih sayang. Tapi kalau malaikat tidak, misalnya Israel, pencabut nyawa, itu sifatnya adalah hanya mencabut nyawa, tidak tahu dia punya rasa kasihan, ini orang masih muda, mau dicabut nyawanya kasihan, enggak. Tidak, udah waktunya kata Allah cabut saja. Masih bayi atau orang muda atau orang tua atau mungkin saja juga masih pengantin, kadang-kadang seperti itu, wafat juga. Kenapa? Karena malaikat hanya mengamalkan apa yang diperintahkan. Tidak ada rasa indah itu. Kemudian juga ada malaikat lainnya yang memiliki sifat kasih sayang, menurunkan hujan, memberikan rezeki. Itu tidak pernah dia mengatakan, oh ini udah kaya, saya tidak berikan rezeki. Tidak, dia akan turunkan karena Allah perintahkan. Jadi di sini kita harus pahami bahwa manusia ditunjuk Allah Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi ini adalah karena manusia memiliki segala macam sifat-sifat yang Allah miliki, manusia bisa praktekkan contoh-contoh itu semuanya. Nah itu di dalam menjelaskan masalah makna daripada al-asmaul husna di dalam ayat ini yang Huzur bahas tadi itu. Kemudian selanjutnya apa sih maksud dalam ayat tersebut di mana Allah Ta'ala mengajarkan sifat-sifatnya itu kepada Adam alaihissalam. Kata kullaha di sini artinya kan secara letterliknya kullaha artinya seluruhnya yang diajarkan kepada Adam alaihissalam. Di sini secara sempurnanya mengenai semua sifat-sifat Allah Ta'ala yang sempurna itu segala-galanya, itu sempurnanya bukan di tangan Adam. Tetapi ini adalah nanti di dalam keturunan Adam di masa yang akan datang, yaitu junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sebagai titik puncak daripada maksud Allah Ta'ala menunjuk atau mengutus manusia sebagai khalifahnya di muka bumi ini. Jadi dengan kedatangan junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesempurnaan Asmaul Husna di tangan beliaulah. Nah kita sekarang sebagai manusia yang hidup di zaman sekarang ini, yang telah mendapatkan bimbingan dari beliau Rasulullah SAW, dan juga kita sekarang diperkuat lagi dengan keterangan dan penjelasan dari Imam Akhiruz Zaman Masih Maud alaihissalam, yang kemudian dibimbing terus oleh para khulafa beliau, adalah satu keberuntungan besar, di mana untuk mengamalkan semua perintah-perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan semua larangan
larangan Allah Subhanahu wa taala, kitalah orang-orang sekarang ini yang memiliki kesempatan terbaik dan sempurna. Karena itulah rasa syukur, kata Huzur, yang harus kita betul-betul buktikan terhadap karunia beriman kepada Allah Ta'ala dan para malaikatnya, kepada para kitabnya, kemudian kepada rasulnya, kepada hari kiamat, takdir dan kodoknya adalah sempurna di dalam ajaran Islam yang telah dibawa oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas bahwa malaikat itu tidak memiliki semua sifat-sifat Allah Ta'ala dalam Asmaul Husna. Hanya sebagian saja. Tiap malaikat punya tugas masing-masing, itu saja sifatnya. Tapi mereka tidak pernah melanggar atau mengingkari apa yang diperintahkan. Dan juga tidak berlebihan yang di luar kewajiban mereka. Tapi manusia diberikan keberian segala-galanya, sehingga ada sifat manusia itu marah, ada sifat rasa kasihan, ada rasa sifat lapar, kemudian hawa nafsu dan lain sebagainya. Ini ada di dalam sifat Allah Ta'ala yang juga dimiliki oleh manusia sebagai hamba Allah Ta'ala di muka bumi ini. Dan semua itu puncak dan sempurnanya adalah di dalam diri baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Huzur menjelaskan dalam tafsir mengenai ayat ini adalah bahwa manusia yang sempurna pada kesempatan masing-masing bisa berbuat baik, kadang juga bisa berbuat jahat. Tapi manusia pun memiliki sifat penyesalan dan sifat minta ampun dan maaf. Ini ada. Yang mana semua sifat-sifat tersebut dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia ini sebagai satu wadah sifat Allah Ta'ala yang dapat membuktikan atau menunjukkan segala sifat-sifatnya. Inilah maksudnya Allah Ta'ala mengutus Adam alaihissalam sebagai khalifah pertama di muka bumi ini, yang sekaligus sebagai utusan Allah Ta'ala, Nabi yang diangkat Allah Ta'ala untuk umat manusia. Dan ujung klimaks puncak dari semua tujuan itu adalah diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang mulia, jadi di dalam yang diisyarahkan sebelumnya bahwa dalam ayat mafhum yang terkandung di dalam ayat tersebut, ini dikatakan bahwa Adam diajarkan ini dan itu segala macam, itu adalah semuanya sifat-sifat Allah Ta'ala. Bukan diajarkan tentang benda-benda yang nampak secara zahir di depan kita. Karena itu adalah benda tiap manusia sudah tahu. Tapi apa yang dimaksud rahasia untuk seluruh umat manusia di bumi ini oleh Allah Ta'ala adalah sifat-sifatnya. Jadi kita harus mengenal sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara sempurna, harus memahami Asmaul Husna, kemudian kita dapat mengamalkannya, dan itu menjadi sempurna hanya mengikuti dari petunjuk para nabi Allah. Demikianlah pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan mengenai tafsir dari ayat ini, yaitu Al-Baqarah ayat 32. Mudah-mudahan pada waktu yang akan datang kita dapat berjumpa kembali dan Allah Ta'ala memberikan rahmat dan karunia pada kita semua untuk dapat mengamalkan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Saya Fazal Muhammad Mubashir dan semua kru MTA mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.